Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual mesin. Dan ini adalah materi pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan kita sudah masuk ke bab yang kedua. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari pada Debian dan Ubuntu Server Administration? Pada bab virtual mesin ini, yang pertama kita akan belajar menginstal Ubuntu pada VirtualBox terlebih dahulu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux. Karena banyak sekali nih OS yang berbasis Linux namun beda vendor saja atau beda buatan seperti Debian, dan juga terdapat Fedora, dan masih banyak lagi operating system Linux yang memiliki kelebihan atau bahkan masih banyak yang lebih stabil atau yang lebih direkomendasikan untuk digunakan. Lalu kita juga akan belajar power off versus save, di mana akan terdapat perbandingan diameternya, dan materi-materi lain yang akan kita bahas pada bab ini seperti snapshot pada virtual machine, lalu clone virtual machine, dan yang terakhir export import virtual machine. Nah, kita sudah harus terlebih dahulu menginstal VirtualBox dan juga Ubuntu. Jadi akan seperti ini tampilannya ketika teman-teman menginstal VirtualBox, dan tampilan awalnya seperti ini, tidak ada apa-apa, hanya fitur-fitur saja. Namun juga sudah terdapat banyak server yang akan kita gunakan atau kita running nanti. Akan terjadi seperti ini tampilannya. Untuk menginstal VirtualBox sendiri sudah saya kasih tutorialnya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu untuk menginstal Ubuntu Server, yang dimana Ubuntu Server bisa di running ke VirtualBox yang sudah terinstall. Caranya sama seperti kemarin teman-teman menginstal VirtualBox. Caranya adalah teman-teman bisa buka Microsoft Edge atau Google Chrome. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Lalu cari Ubuntu Server download. Pilih yang website resminya dari Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Teman-teman bisa klik. Jika sudah muncul tampilannya, teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah, lalu klik yang hijau ini. Tapi harus teman-teman ketahui, teman-teman harus install yang Ubuntu Server, jangan Ubuntu Desktop atau biasa, karena di sini kita akan menginstal Ubuntu Server terlebih dahulu. Namun untuk di bab selanjutnya kemungkinan kita juga akan menggunakan Ubuntu Server. Teman-teman bisa langsung download saja. Tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah pernah mendownloadnya. Sudah selesai mendownload Ubuntu Server, teman-teman bisa membuka aplikasi VirtualBox. Di sini akan menampilkan tampilan awal aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah pernah mencoba membuat virtual machine pada VirtualBox. Lalu di sini teman-teman bisa langsung saja klik yang new ya, bukan yang add. Di sini masukkan saja Ubuntu Server. Tapi terserah teman-teman juga mau menamainya apa. Tapi di sini saya akan menamainya Ubuntu Server. Lalu di folder ini teman-teman bisa menglokasikan di mana teman-teman akan menyimpan filenya. Di sini saya menyimpannya di C saja. Lalu tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Lalu bisa klik next. Di sini prosesornya saya 3 saja karena biar lebih cepat. Lalu base memorinya saya 2048 MB saja. Lalu klik next. Di sini saya masukkannya 12 GB saja. Lalu klik next. Lalu klik finish. Lalu teman-teman bisa klik start. Kita tunggu saja. Lalu di sini teman-teman akan ditagih file ISO-nya oleh VirtualBox. Kita klik. Lalu klik other. Lalu masukkan file ISO yang sudah teman-teman, file Ubuntu yang sudah teman-teman download tadi. Klik open. Lalu klik mount and retrieve boot.
Jika teman-teman merasa di sini layarnya kurang besar, teman-teman bisa klik view lalu klik full screen mode, switch. Di sini teman-teman bisa memilih bahasa yang akan teman-teman gunakan, tapi di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Lalu klik enter. Di sini klik down. Di sini pilih yang down juga, lalu klik enter. Di proxy address kita enter saja. Lalu di sini teman-teman bisa memilih yang continue without updating, lalu klik enter. Ini klik down lagi saja, down. Lalu di sini klik continue. Untuk namanya teman-teman bisa masukkan nama teman-teman. Karena nama saya Altiva Azera, di sini saya akan masukkan Azera saja. Klik enter. Server namanya kita masukkan Ubuntu server. Lalu klik enter. Untuk username-nya kita masukkan Azera server. Servernya agar mudah diingat, teman-teman bisa masukkan yang boleh saja, contohnya ABCD. Lalu klik enter, lalu confirm passwordnya lagi ABCD, lalu klik down, enter. Di sini teman-teman bisa klik enter, lalu klik ke bawah lagi, lalu klik down. Di sini lagi proses menginstal sistemnya. Proses instalasi sistemnya memang lama, bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit. Teman-teman bisa ditinggal saja, atau kalau memang mau melihat proses instalasinya, teman-teman bisa tunggu saja, tapi memang sangat lama. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena ini memang prosesnya sangat lama. Di sini sudah selesai karena tulisannya sudah install complete. Lalu teman-teman bisa klik yang reboot now. Jika ada tulisan merah file seperti itu, teman-teman bisa klik enter saja. Lalu kita tunggu saja. Teman-teman diminta untuk login. Masukkan saja username yang tadi teman-teman sudah buat. Lalu jika sudah berhasil login, akan seperti ini tampilannya. Dan artinya server yang kita minta atau virtual machine kita sudah jadi. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu power off versus save. Tadi kan kita sudah berhasil menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Jadi artinya sekarang kita sudah punya satu virtual machine di dalam VirtualBox. Lalu kita coba buka aplikasi VirtualBox-nya. Ini kita sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, ini adalah Ubuntu punya saya. Ya, klik start. Kita tunggu saja. Jika teman-teman merasa layarnya terlalu kecil, teman-teman bisa klik view lalu klik full screen mode. Teman-teman bisa klik switch. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk mematikan virtual machine kita. Untuk mematikannya sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung saja klik Ctrl+C, lalu klik switch. Teman-teman klik close. Kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan. Ya, yang pertama ada save the machine state. Nah, kalau misalnya kita pilih save the machine state, maka nanti posisi virtual machine-nya itu akan tetap seperti ini. Jadi ada di saat login seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita nyalakan itu langsung start seperti ini. Kemudian saya pilih yang save the machine state. Jadi saya klik start, dia akan merestore, dan perhatikan di sini kita akan kembali ke posisi persis seperti tadi. Jadi nggak perlu login lagi. Klik switch, karena statusnya itu sudah di save. Tapi kalau misal kita close, kemudian di sini kita pilih yang power off the machine, maka ketika kita akan menyalakan lagi Ubuntu-nya, kita akan booting dari awal.
Jadi nanti kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita coba ya. Tadi sudah pilih yang power off the machine, lalu saya pilih oke. Perhatikan di sini sekarang statusnya adalah power off, dan kalau misalnya kita klik start, ya dia nanti akan voting dari awal. Jadi prosesnya agak relatif lebih lama daripada yang tadi. Nah, dia akan voting dari awal seperti ini. Dan nanti kalau sudah selesai voting, kita harus memasukkan username dan password lagi. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang itu mirip kayak sleep ya, kalau di laptop. Jadi ketika teman-teman sleep, lalu teman-teman buka lagi laptopnya gitu, kan teman-teman aplikasi-aplikasi yang terbuka tidak tertutup ya, tidak seperti di shutdown. Kalau misalkan teman-teman memilih shutdown laptopnya, kemudian nyalakan lagi tuh aplikasi pasti tertutup semua. Seperti itu analoginya. Kita bisa login menggunakan username kemudian passwordnya, dan kita di sini kita login. Jadi saya klik enter lalu masukkan username kita tadi. Lalu klik enter lalu masukkan passwordnya. Kita sudah berhasil masuk lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara save dan power off. Selanjutnya kita akan coba snapshot pada virtual machine. Tapi sebelum itu, apa itu snapshot? Snapshot itu bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini, terdapat satu server, dan status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini akan melakukan snapshot, dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan. Seperti di sini contohnya terdapat satu konfigurasi IP address yaitu 10.10.10.1, dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa gampangnya atau lebih mudahnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang, dan setelah melakukan checkpoint, melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Saja kita praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu dengan klik start. Lalu di sini saya masukkan username saya. Enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, pada server saya sekarang ini masih default ya, jadi nggak ada file apapun atau konfigurasi apapun. Ketika kita melakukan perintah ls, coba enter, ini nggak ada file apapun yang tertampil. Jadi ini saya akan coba power off, dan saya akan coba snapshot nih di konfigurasi awal atau default pada servernya. Klik button ini lalu klik snapshot, lalu pilih yang tag. Di sini namanya saya default saja yaitu snapshot 1. Di deskripsinya teman-teman bisa dikosongkan atau bisa diisi, tapi di sini saya tidak akan mengisi deskripsinya. Lalu saya klik OK. Nah, jadi snapshot yang ada di sini atau saya buat di default server ini adalah snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi ataupun file apapun. Jadi saya akan coba running ya. Saya kembali, terus saya klik details, lalu klik start. Kita tunggu dia melakukan proses running server. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Saya masukkan username saya. Di sini saya akan mencoba membuat file baru dengan perintah touch.
txt, lalu touch.txt, lalu yang terakhir adalah touch.txt. Jadi ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya itu tidak ada file apapun, sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki 3 file. Nah, sekarang saya akan coba klik ls. Nah, di sini sudah ada filenya ya. Di sini saya akan close, lalu saya klik power off saja. Jadi diingat ya, tadi ketika saya ls terdapat 3 file. Nah, sekarang saya akan kembali ke snapshot ataupun status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Itu kita kembali klik snapshot, lalu klik default servernya, lalu klik restore. Di sini ada 2 opsi dengan centang, klik create a snapshot of the current machine state atau tidak. Jadi maksudnya adalah ketika saya restore atau kembali ke default server itu bisa sekalian status pada server saya sekarang, itu bisa sekalian langsung dibuatkan snapshotnya juga, atau statusnya sekarang terdapat 3 file. Itu saya juga bisa langsung ngebuat snapshotnya sekaligus dengan mencentang, tapi saya tidak akan melakukan snapshot, akan melakukan snapshot kembali. Jadi saya langsung restore saja. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke detail, lalu klik start. Seharusnya tidak ada file yang tertampil atau file yang ada pada server, karena kita sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Oke, kita tunggu saja. Coba login. Di sini saya akan mencoba ketikkan ls apakah masih ada file. Jika masih ada file yang tertampil, maka snapshotnya gagal. Jika tidak, maka restore snapshot kita berhasil. Oke, saya klik enter, lalu saya ketik ls. Nah, di sini tidak ada file yang tertampil ya, karena saya sudah kembali ke status awal ketika saya membuat snapshot atau checkpoint. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu clone pada virtual machine. Nah, jadi clone atau cloning itu fungsinya untuk memperbanyak virtual machine. Jadi contohnya nih, misal kita membutuhkan 2 virtual machine Ubuntu server. Nah, kalau misal kita butuh 2 seperti itu, daripada kita menginstal 2 kali Ubuntu, kita bisa melakukan clone, yaitu install sekali saja. Kemudian nanti dari satu VM tersebut kita bisa clone sebanyak yang kita mau. Begitu ya. Oke, langsung saja kita praktek di aplikasi VirtualBox-nya. Nah, ini adalah Ubuntu saya dan keterangannya adalah power off. Kita klik kanan, lalu klik yang clone ini. Kemudian kita bisa menamainya Ubuntu clone atau Ubuntu 2. Tapi saya akan menamakannya Ubuntu 2 saja. Lalu di sini klik next saja. Di sini pilih yang full clone, lalu klik finish. Yang kita tunggu saja ya, sedang mengcopy mesinnya. Nah, tadi kita bisa lihat kan untuk time runningnya cepet banget ya. Untuk runningnya nggak sampai 1 menit. Bayangkan kalau misalkan teman-teman pengen punya 5 Ubuntu server, kalau nggak ada virtual cloning, berarti teman-teman harus install VM Ubuntunya 5 kali. Dan teman-teman ingat ya, tadi untuk proses instalasinya itu lama banget, bisa lebih dari setengah jam. Nah, tentu saja hal itu tidak efektif. Jadi lebih efektif kayak gini, kita install satu aja, kemudian nanti kita tinggal cloning berapapun yang kita mau. Nah, dalam contoh kasus ini kita sudah berhasil cloning 1 kali ya. Jadi sekarang kita sudah punya Ubuntu 2, dan ini tadi adalah hasil cloning dari Ubuntu pertama. Jadi harusnya Ubuntu 2 itu sama persis dengan Ubuntu yang pertama. Jadi kita coba nyalakan, untuk klik start. Kita tunggu beberapa saat ya, dia akan booting dari Ubuntunya.
Jika di awal belum muncul seperti ini, teman-teman bisa klik enter saja ya. Lalu masukkan username kita tadi. Jadi saat ini sama persis seperti Ubuntu yang pertama. Nah, kalau kita misalkan melakukan perubahan pada Ubuntu 2 ini, itu tidak ngaruh sama sekali dengan Ubuntu yang pertama, karena kedua VM ini itu benar-benar bisa, jadi nggak ada hubungannya sama sekali ya. Hanya saja Ubuntu 2 ini hasil cloningan dari Ubuntu, seperti itu. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil untuk melakukan cloning. Jadi sekali lagi kasusnya adalah kalau misal kita membutuhkan beberapa server dengan operating system yang sama, kita hanya perlu instalasi virtual machine sekali saja, kemudian kita bisa cloning sebanyak yang kita mau. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu export import virtual machine. Jadi ketika kita sudah memiliki virtual machine, itu kita bisa ekspor, kemudian file tersebut bisa kita kirim ke siapapun dan siapapun bisa mengimportnya. Contohnya itu adalah misal kita lagi belajar nih, kemudian ada teman kita yang juga pengen belajar, maka kita bisa ekspor aja virtual machine itu, kemudian nanti di laptop teman kita itu bisa diimpor gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba praktekkan. Kita coba ekspor yang Ubuntu saja ya. Sebenarnya bebas, karena Ubuntu yang pertama dan Ubuntu yang kedua ini sama saja. Kita bisa klik kanan, kemudian klik ekspor. Di sini teman-teman bisa memilih posisi di mana nanti hasil ekspornya. Di sini saya letakkan di dokumen dan saya beri nama ubuntu.ova. Lalu klik next saja. Di sini langsung klik finish. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk proses ekspornya. Proses ekspornya sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke file explorer, lalu cari tempat di mana teman-teman menyimpannya tadi. Saya menyimpannya di dokumen, lalu saya klik 2 kali. Lalu di sini otomatis namanya berubah menjadi Ubuntu 1. Teman-teman bisa cek di sini sama ya seperti yang Ubuntu pertama, itu RAM-nya 2048. Terus bisa klik finish. Sedang proses mengimportnya. Ini sudah selesai proses mengimportnya. Di sini saya ganti saja namanya jadi Ubuntu 3. Klik 2 kali lalu klik settings. Di sini saya ganti jadi Ubuntu 3. Lalu klik OK. Lalu coba kita klik start. Di sini saya akan mencoba login, tekan password. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi proses ekspor dan import pada Ubuntu VirtualBox. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada kalimat yang kurang jelas atau ada salah kata. Jika ada kalimat yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.